Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhamadian hari ini, kami akan membawakan tema iman dan pengaruhnya dalam kehidupan yang dipresentasikan langsung oleh kelompok 4. Halo teman-teman, kami kelompok 4. Inilah anggota kami. Finda Awalin Hasanah dengan NIM 249, Aisyah Putri Utami Azuri dari NIM 259, dan Fiona Maharani Nugraha dari NIM 261. Pengertian iman atau akidah. Secara etimologis berarti percaya. Perkataan iman yang berarti percaya atau yu'minu diambil dari kata kerja amanah atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan secara lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman menurut bahasa berarti keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan menurut istilah berarti kepercayaan tentang adanya Allah sekaligus membenarkan apa saja yang datang dari Allah dengan cara meyakini dalam hati, menyatakan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal nyata. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti meyakini dalam hati sifat-sifat kesempurnaan Allah yang maha suci dari sifat-sifat kekurangan ditunjukkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Allah adalah zat yang maha mutlak menurut ajaran Islam. Adalah Tuhan yang Maha Esa. Segala sesuatu mengenai Tuhan disebut dengan ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar negara Republik Indonesia. Iman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk yang hidup di alam gaib dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat sama sekali tidak memiliki keistimewaan rububiyah dan uluhiyah sedikitpun. Diciptakan dari cahaya dan diberikan kekuatan untuk mentaati dan melaksanakan perintah dengan sempurna. Dalam ajaran agama Islam terdapat 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul, malaikat Mikail yang bertugas memberi rezeki pada manusia, malaikat Israfil yang memiliki tanggung jawab meniup trompet sangkakala di waktu hari kiamat, malaikat Israel yang bertanggung jawab mencabut nyawa, malaikat mungkar yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur. Malaikat nangkir yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan di alam kubur bersama malaikat Israel. Malaikat rokib yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala amal baik manusia ketika hidup. Malaikat atid yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala perbuatan buruk atau jahat manusia ketika hidup. Malaikat Malik yang memiliki tugas untuk menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan yang berwenang untuk menjaga pintu surga. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah ialah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab itu agar digunakan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia menuju jalan hidup yang benar diridhoinya. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Iman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasul-Rasulullah maksudnya adalah membenarkan dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang Rasul yang mengajak umatnya untuk menyembah Allah semata dan mengingkari sesembahan selainnya. Allah Ta'ala selalu mengutus seorang Rasul atau Nabi kepada setiap umat sebagai pembawa peringatan kepada kaumnya.
baik dengan membawa syariat khusus atau dengan membawa syariat sebelumnya yang diperbarui. Allah berfirman, sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Iman kepada hari kiamat. Orang muslim meyakini dunia ini mempunyai saat terakhir di mana ia berhenti padanya. Kemudian datang hidupan kedua yang tidak mempunyai penghabisan, yaitu hari lain di negeri akhirat. Pada hari tersebut, Allah SWT membangkitkan semua makhluk, mengumpulkan mereka semua kepadanya untuk dihisap. Orang-orang baik dibalas dengan kenikmatan abadi surga, dan orang jahat dibalas dengan siksa yang menghinakan di neraka. Hari kiamat didahului dengan tanda-tandanya, seperti keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal, Yajud dan Majud, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya hewan besar, kemunculan matahari dari barat, dan tanda-tanda lainnya. Hubungan iman, ilmu, dan amal. Iman. Iman berarti percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal. Iman kepada Allah berarti membenarkan dalam hati bahwa Allah itu ada, lalu mengakui keagungan dan sifat Allah melalui lisan, dan diwujudkan melalui amal atau tindakan. Ilmu. Kata ilmu berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu alima yang artinya memperoleh hakikat ilmu, mengetahui, dan yakin. Ilmu yang dalam bentuk jamak adalah ulum. Artinya ialah memahami sesuatu dengan hakikatnya, dan itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Dengan keyakinan inilah manusia melakukan perbuatan amalnya. Jika manusia memiliki ilmu yang kaya namun miskin dalam mengamalkannya, maka ilmu itu akan sia-sia. Amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan saleh berarti yang baik atau yang patut. Menurut istilah, amal saleh adalah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala di akhirat. Pengertian amal dalam Islam adalah setiap amal saleh atau setiap tindakan kebajikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah seperti sholat dan puasa semata. Pengaruh iman terhadap kehidupan. Yang pertama, membuat seseorang menegakkan syariat. Dalam firman-Nya, Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapkan, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 51. 2. Menghindari syirik atau menyekutukan Allah, yang nyata maupun tersembunyi. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya, dan mereka menakuti kamu dengan sembahan-sembahannya yang selain Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 36. Nomor 3. Mencintai karena Allah. Seorang mukmin akan mencintai seseorang yang juga mendekatkan diri kepada Allah. Mencintai karena Allah tanpa alasan-alasan duniawi yang membutakan. 4. Jihad di jalan Allah. 5. Loyalitas. 6. Akhlak yang baik atau akhlakul karimah, yang merupakan buah dari iman yang ditanam dengan kuat dalam hati seorang mukmin. Terima kasih sudah menonton video presentasi kami. Kalian bisa drop pertanyaan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.